Halo, saya Vita Mindset Trainer. Kamu kaya raya. Saya mau sharing pengalaman saya menata pikiran saya sehingga saya menjadi magnet uang. Sebelumnya saya semprotkan dulu Aura Rich Spray. Ada di etalase saya, harganya 100.000 isi 100 ml. Tips yang pertama, ketika saya ada pikiran yang gak enak tentang uang, saya menyanyi dalam hati. Saya nyanyikan lagu ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Itu saya nyanyikan 3 kali, hanya segitu aja. Atau beberapa kali sampai saya ngerasa nyaman. Kamu bisa pilih lagu yang kamu sukai yang membuat kamu langsung bisa beriman lagi, percaya lagi pada Tuhan. Lagunya bebas, sesuka kamu aja. Yang dituju adalah perasaan nyaman kembali, tenang kembali, nyaman kembali. Jadi ketika muncul pikiran yang gak enak, perasaan pasti kan gak enak juga. Nah, sadari, oh rasanya lagi gak enak nih, lagi khawatirkan uang. Sadari perasaan dan pikiran kita, lalu lakukan action dengan bernyanyi seperti yang saya lakukan. Cara kedua, saya mendengarkan video afirmasi magnet uang. Kira-kira durasinya 20 menit. Memang udah saya save, saya download. Dan yang saya suka ini bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa kalau mau dengarkan yang bahasa Indonesia juga. Yang penting kamu nyaman dengan kalimat di video tersebut. Saya mendengarkannya menjelang tidur malam dan saat baru bangun tidur. Jadi kan udah agak-agak melayang ngantuk-ngantuk gitu. Nah, saya dengarkan sambil saya tutup mata, sambil rebahan juga, nggak apa-apa. Cari posisi yang nyaman aja saat mendengarkannya. Cara ketiga, saya relaksasi, saya olah nafas, meditasi. Yang mudah aja caranya, duduk di kursi atau di sofa yang ada senderannya, tutup mata, memperhatikan nafas yang keluar masuk, itu aja dulu. Yang saya cari adalah kenyamanan. Saat mengolah nafas, saya memperhatikan betul-betul yang namanya udara yang keluar masuk. Saya bilang ke diri saya, saat ini saya mau meditasi, saya mau hening. Sebentar ya, saya hening dulu. Jadi pikiran saya nggak kemana-mana. Kadang itu berhasil, kadang juga enggak sih. Ya nggak apa-apa. Kadang saya bilang dalam hati, freeze. Kayak di kulkas tuh, freezer. Jadinya langsung diam. Itu juga kadang berhasil. Atau saya juga bilang dalam hati, diam. Maka saya diam. Dan tahap meditasi ini saya tujuannya hanya menenangkan pikiran dan hati saya. Sampai kerasa nyaman. Cara keempat, saya melakukan self-dialog atau dialog internal. Ngomong ke diri saya sendiri. Seperti kalimat, tenang aja, semua baik sebagaimana adanya. Dan keadaan ini akan segera berlalu. Tuhan udah duluan membantu saya, udah kasih solusi. Tinggal tunggu itu jadi kenyataan. Lalu saya kace, aku mengasihimu Tuhan, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Terus menerus dalam keseharian. Lalu saya melakukan aktivitas seperti biasa, saya nggak mikirin itu karena udah saya lepaskan, saya serahkan kepada Tuhan. Lalu saya melakukan hal-hal yang saya sukai, ini penting banget nih. Untuk pindah vibrasi dari yang low vibes ke high vibes, saya melakukan hal-hal yang saya sukai. Misalnya saya suka jalan kaki pagi, saya perhatikan sekeliling, saya perhatikan awan, saya lihat langit biru, saya lihat tanaman, saya sapa tanamannya, saya lihat orang-orang yang papasan sama saya sapa mereka. Dan dalam keseharian saya fokus ke hal-hal yang saya sukai. Cara keempat, saya berbagi kebaikan. Apapun itu, misalnya hanya membuat VT, ataupun saya juga memberi uang ke orang lain. Saya melampaui ketakutan saya pada uang dengan saya memberikan uang kepada orang lain. Misalnya kasih tip ke driver. Itu saya mengatasi rasa ketakutan saya karena saya mengeluarkan uang gitu. Dan saya berbuat kebaikan. Misalnya kasih gula ke semut, itu kan mudah ya. Dengan memberi gula ke semut, saya jadi merasa senang.
senang karena semutnya jadi makan gula. Saat itu terjadi, hormon bahagia dihasilkan, vibrasi saya meningkat. Cara selanjutnya, saya meningkatkan komunikasi saya dengan Tuhan. Saat berdoa, saya tidak meminta ini itu kepada Tuhan. Saat berdoa, saya mensyukuri hal-hal yang bisa saya syukuri dalam keseharian saya. Jadi saya berdoa dalam posisi perasaan yang joyful, yang gembira, yang bersyukur. Saya fokus ke rasa bersyukur, bukan ke masalah-masalah saya. Saya berdoa dengan rasa kenyamanan, bukan rasa ketakutan, kesedihan. Perhatikan, karena ini akan menentukan apa yang mendatangi hidup kita di kemudian hari. Sambil posisi hening berdoa juga saya meditasi setelah itu ya. Karena sebetulnya kalau meditasi itu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan hati nurani, mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bukan kita sibuk ngomong ya melalui pikiran-pikiran kita kepada Tuhan, tapi menenangkan diri supaya kita bisa mendengarkan atau ngeh gitu dengan insight-insight atau suara hati nurani yang muncul ketika kita hening. Oke lah, prakteknya saat kita berdoa, bersyukur, kita minta petunjuk Tuhan. Dan besok-besoknya nih, kita perlu memperhatikan sekeliling kita. Karena petunjuk Tuhan, solusi Tuhan itu muncul dalam hal-hal kecil dalam keseharian hidup kita di keesokan harinya. Jadi kadang nggak langsung juga saya dapat jawabannya. Tapi jawabannya itu muncul besok-besoknya. Mulailah memperhatikan hal-hal detail. Misalnya lagi baca buku, terus ada kata-kata yang sangat jelek gitu ya, sangat pas. Nah, itu artinya itu petunjuk Tuhan buat saya. Faktor intuisi ini akan memberikan kita arahan-arahan. Dengan melatih keheningan, kita jadi bisa terhubung dengan suara hati nurani. Dan intuisi kita semakin tajam, kita jadi tahu arahan-arahan jalan apa yang perlu kita ambil. Langkah-langkah kehidupan apa yang perlu kita ambil. Misalnya, tiba-tiba ada dorongan untuk menghubungi seorang teman lama. Ikuti saja. Jadi semua dorongan nyanyian jiwa kita, dorongan hati, ikuti aja. Karena itu petunjuk dari Tuhan sehingga nanti kita sampai ke tujuan impian kita. Cara selanjutnya saya membuat quotes atau moto hidup. Dan sering saya ulang-ulang juga. Misalnya, all is perfect as it is. Semua yang saya alami baik sebagaimana adanya. Hal tersebut terjadi karena jiwa saya membutuhkan hal tersebut. Keadaan tersebut saya alami dalam kehidupan saya saat ini. Gak ada yang salah dalam matematika Tuhan. Semuanya sudah sempurna. Tinggal gimana caranya saya melatih diri saya untuk bisa ikhlas, auto ikhlas dalam keseharian hidup saya. Ayo kita ketik kemakmuran memanjakan kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!